Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Desti Amalia. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya kita ingat, pada sistem persamaan linier 3 variabel terdapat beberapa metode untuk mencari nilai-nilai dari variabel. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan variabel pada suatu persamaan untuk mencari nilai dari variabel lainnya. Yang kedua ada substitusi, yaitu sebuah metode yang digunakan dengan cara mensubstitusikan sebuah variabel ke persamaan lainnya. Dan yang ketiga ada gabungan, yaitu kolaborasi antara eliminasi dan juga substitusi. Dan yang keempat, ada determinan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang determinan. Apa sih yang dimaksud dengan determinan? Determinan adalah bilangan murni yang berasosiasi dengan matriks persegi yang memiliki angka dan nilai yang tetap. Nah, kita lihat di sini, ada sistem persamaan linier 3 variabel yang memiliki bentuk umum A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan 2-nya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2 untuk persamaan 2. Untuk persamaan 3-nya itu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ketiga, bentuk persamaan linier ini jika digabungkan maka akan membentuk sebuah sistem persamaan linier 3 variabel. Langkah pertama, kita ubah dari bentuk umum tersebut ke dalam bentuk matriks, di mana pada matriks A ini adalah koefisien matriks. Pada baris pertama ada koefisien dari variabel persamaan 1. Dan baris kedua ada koefisien variabel dari persamaan 2, dan baris ketiga ada koefisien variabel dari persamaan 3. Lalu untuk yang X merupakan variabelnya X, Y, Z, dan untuk B merupakan konstanta dari setiap persamaan. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk matriksnya. Langkah pertama untuk mencari determinan dari persamaan linier tersebut yaitu kita lihat di sini terdapat D. D adalah determinan dari matriks A. Kita lihat di sini matriks A. Nah, untuk mencari determinan ini, maka kita harus menambahkan kolom 1 dan juga kolom 2 setelah kolom 3. Selanjutnya, kita lihat ada A1, B2, C3. Di sini kita mengkalikannya. A1 dikali B2 dikali C3 ditambah, kita lihat lagi, B1, C2, A3, kita kalikan juga. Lalu yang ketiga adalah C1, A2, dan B3. Nah, selanjutnya kita kurangi. Lihat dulu yang ditanda kurung. Nah, harus kita lihat ya, cirinya untuk yang menjumlahkan, yaitu mereka membentuk diagonal yang sama. Semuanya miring ke kanan bawah. Selanjutnya untuk yang pengurangan, maka arahnya berlainan, yaitu miring ke atas kanan. Kita lihat ada A3, B2, C1, kita kalikan, lalu dijumlahkan, yang diagonalnya membentuk arah yang sama. Maka ada B3, C2, dan A1. Dan yang terakhir ada C3, A2, dan B1, kita kalikan juga. Nah, ini adalah rumus dari determinan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menemukan nilai dari variabel X, Y, dan Z? Langkah pertama, kita mencari nilai dari determinan koefisien variabel X, Y, dan Z. Untuk mencari determinannya seperti tadi rumusnya. Yang kedua, kita mencari determinan variabel X. Kita lihat ada yang berubah di sini.
di mana pada kolom 1 untuk yang variabel X kita ubah dengan konstanta atau B. Selanjutnya untuk determinan variabel Y, kita lihat juga pada kolom kedua kita ubah menjadi matriks B atau konstanta dari sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, determinan variabel Z. Kita lihat juga di kolom ketiga diganti dengan matriks B. Untuk determinannya sama seperti tadi, caranya dengan menambahkan kolom 1 dan kolom 2 setelah kolom 3. Lalu menjumlahkan perkalian yang diagonalnya sama dan mengkurangkan dengan diagonal yang berbeda. Selanjutnya untuk mencari variabel X, kita bagi dx atau determinan dari variabel X dengan determinan dari koefisien variabel X, Y, Z. Nah, untuk yang Y tinggal dy dibagi dengan D, lalu untuk yang Z tinggal dz dibagi dengan D. Nah, untuk contohnya kita lihat di sini. Di sini saya samakan contohnya dengan pertemuan minggu lalu. Karena kita akan melihat apakah terdapat perbedaan untuk hasil nilai dari himpunan penyelesaiannya atau tidak. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini. Nah, di mana persamaan 1 adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Dan persamaan 2 adalah 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 6. Dan persamaan 3 ialah 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 8. Nah, kita lihat menggunakan metode determinan. Langkah pertama yaitu mencari nilai determinan koefisien variabel x, y, dan z. Kita lihat di sini, koefisien dari variabel persamaan 1 kita simpan di baris 1. Lalu, koefisien variabel dari persamaan 2 kita simpan di baris kedua. Dan begitu pun untuk baris yang ketiga. Selanjutnya, kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 setelah kolom 3. Lalu kita cari perkaliannya, di mana di sini kita lihat 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. Lalu 1 dikali 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita lihat diagonalnya searah atau sama. Maka kita jumlahkan. Selanjutnya, kita lihat juga di sini, 1 dikali negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Lalu, 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu, 1 dikali 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Karena diagonalnya berlawanan dengan yang pertama, maka harus kita kurangkan. Selanjutnya, apabila dioperasikan akan mendapatkan 8 dikurangi negatif 3. Maka nilai dari determinan koefisien variabel X, Y, Z adalah 11. Nah, selanjutnya kita mencari nilai determinan variabel X. Nah, kita lihat di sini. Pada kolom pertama, kita ubah dengan nilai konstanta dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kita lihat di sini pada persamaan 1 memiliki konstanta 12, maka pada baris 1 kolom 1 kita ubah menjadi 12. Lalu di sini juga kita ubah dalam persamaan 2 yaitu 6. Lalu yang terakhir kita ubah menggunakan konstanta persamaan 3. Nah, selanjutnya sama seperti yang determinan koefisien, kita tambahkan juga
kolom 1 dan kolom 2 setelah kolom 3. Sehingga apabila dioperasikan akan mendapatkan bahwa nilai determinan variabel X adalah 22. Selanjutnya, kita akan mencari nilai determinan variabel Y. Nah, kita lihat di sini pada kolom 2 kita ubah dengan konstanta dari SPLTV ataupun nilai matriks B. Selanjutnya, kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kolom 3. Seperti determinan variabel Y, maka kita akan mendapatkan nilai bahwa determinan variabel Y adalah 44. Selanjutnya, mencari nilai determinan variabel Z sama dengan nilai determinan variabel X dan Y. Kita operasikan menggunakan cara yang sama, tetapi di sini kita lihat bahwa pada kolom ketiga kita ubah menjadi B ataupun konstanta dari SPLTV. Setelah dioperasikan, kita akan mendapatkan hasil bahwa nilai determinan variabel Z adalah 66. Sehingga untuk mencari nilai X, kita harus membagi DX dengan D. Tadi DX-nya adalah 22, lalu D-nya adalah 11. Maka nilai X adalah 2. Selanjutnya untuk yang Y juga sama, yaitu nilai determinan variabel Y dibagi dengan nilai determinan dari koefisien X, Y, Z. Sehingga kita lihat DY-nya adalah 44, nilai D-nya adalah 11, maka Y adalah 4. Selanjutnya untuk yang Z, DZ dibagi dengan D, maka nilai Z adalah 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, 4, dan 6. Kita ingat lagi ke pertemuan sebelumnya apakah nilai himpunannya sama atau tidak. Selanjutnya kita akan menerapkan SPLTV ini ke dalam contoh di kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini terdapat sebuah permasalahan, yaitu sebuah kios menjual bermacam-macam buah, di antaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, 2 kg apel harus membayar seharga Rp33.000. Orang yang kedua membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar seharga Rp23.500. Dan orang yang ketiga membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar seharga Rp36.500. Nah, ditanyakan berapakah harga kilogram salak, jeruk, dan apel. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu bahwa jeruk adalah X, salak adalah Y, apel adalah Z. Maka akan diperoleh persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, di sini kalian bisa menggunakan berbagai macam metode. Apabila di petunjuk soalnya tidak ada keterangan harus menggunakan salah satu metode. Nah, di sini saya akan menggunakan metode gabungan, di mana kita harus mengeliminasi terlebih dahulu variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita lihat di sini bahwa persamaan 1 ialah X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Persamaan 2 ialah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Nah, kita lihat variabel X di persamaan 1 dan persamaan 2 memiliki nilai koefisien yang berbeda. Maka yang harus kita lakukan pertama kali ialah membuat nilai koefisien
variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi sama, yaitu 2X. Maka, untuk persamaan 1 kita kalikan 2 dan untuk persamaan 2 kita kalikan 1. Sehingga mendapatkan bahwa persamaan 1 ialah 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 66.000. Untuk persamaan 2 ialah tetap 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Nah, kita lihat di sini bahwa variabel X pada persamaan 1 dan pada persamaan 2 sudah memiliki nilai koefisien yang sama dan juga memiliki tanda yang sama, maka untuk mengeliminasikannya kita mengkurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga didapat 2X dikurangi 2X adalah 0, 6Y dikurangi Y sama dengan 5Y, 4Z dikurangi Z sama dengan positif 3Z, 66.000 dikurangi 23.500 sama dengan 42.500. Nah, maka akan membentuk sebuah persamaan baru, ialah 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. Kita namakan dengan persamaan 4. Selanjutnya, kita mengeliminasi variabel yang sama, tetapi pada persamaan yang berbeda. Kita lihat di sini, saya menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Kalian bisa menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, pada persamaan 1 dan persamaan 3, sudah memiliki nilai koefisien variabel yang sama untuk variabel X, yaitu 1, maka untuk mengeliminasinya, kita tinggal mengkurangkannya, yaitu X dikurangi X sama dengan 0, 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y, 2Z dikurangi 3Z sama dengan negatif Z, 33.000 dikurangi 36.500 sama dengan negatif 3.500. Nah, kita bentuk ke dalam persamaan Y sama dengan, sehingga akan membentuk sebuah persamaan 5, yaitu Y sama dengan Z dikurangi 3.500. Selanjutnya, kita mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Maka akan didapat bahwa Z sama dengan 7.500. Selanjutnya, yaitu mensubstitusikan nilai Z ke persamaan 5. Sehingga akan didapat bahwa nilai Y adalah 4.000. Kita sudah mendapatkan nilai Z dan juga nilai Y, maka selanjutnya kita mensubstitusikan nilai variabel Y dan Z ke salah satu persamaan yang tadi sudah kita ketahui untuk mendapatkan nilai variabel X. Di sini saya mensubstitusikannya ke persamaan 1. Maka akan didapat bahwa X sama dengan 6.000. Sehingga himpunan penyelesaiannya ialah 6.000, 4.000, dan 7.500. Jadi, harga salak per 1 kg adalah 6.000, karena tadi kita misalkan salak adalah X. Lalu harga jeruk per 1 kg adalah 4.000, karena tadi kita sudah memisalkan bahwa jeruk adalah Y. Dan yang terakhir adalah harga apel per 1 kg, yaitu Rp7.500, karena tadi kita sudah memisalkannya ke variabel Z. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.